Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang produk Indonesia menjelajahi dunia. Siapa takut? Nah, ini menarik juga nih judulnya, Ibu Mutia. Jadi mungkin ini salah satu bisa membuat kita ya, mungkin dari pelaku eksportir atau mungkin dari pihak lainnya gitu ya, untuk memahami bagaimana sih produk Indonesia ini bisa diterima di dunia gitu ya. Nah, Iya. jadi kita juga bisa sama-sama mempelajari seperti apa gambarannya yang akan diberikan oleh Bu Mutia. Selama nanti sampai dengan jam 15.30 kita akan berada di forum ini, jadi jangan sampai terlewat ya, atau di skip-skip nih kalau ada kekinian gitu ya. Dan terus dari awal sampai akhir dengan pematerinya dari Bu Mutia Safitri yang sudah tidak asing lagi ya, karena minggu lalu juga beliau yang mengisi acara ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja untuk topik hari ini dari Bu Mutia mengenai produk Indonesia menjelajahi dunia. Siapa takut? Silakan Ibu Mutia. Baik, terima kasih Pak Septian. Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sesi kedua gitu ya. Minggu lalu kita sudah bicara, udah ngobrol-ngobrol soal ekspor juga gitu. Tapi memang mungkin kalau minggu lalu kan kita baru mencoba mencari nih kenapa sih ekspor itu diperlukan gitu kan, tapi belum lebih ke basic atau pengetahuan mengenai ekspor itu sendiri. Mungkin di sesi kedua saya sih bilangnya tidak menggurui ya, atau saya lebih sukanya berbagi gitu ya, berbagi informasi atau berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua. Dan seperti minggu lalu juga sudah saya sampaikan, mungkin akan lebih baik ya kegiatan kita ini, mungkin kalau nanti saya melakukan presentasi, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung diinterrupt aja gitu mungkin Pak Septian gitu. Jadi takutnya kalau ditunggu sampai berakhir presentasi takut lupa gitu kan. Iya betul Ibu, kehilangan momennya ya Bu ya. Betul. Nanya sekalian aja teman-teman ya, atau Bapak Ibu sekalian. Betul. Jadi nanti kalau memang ada pertanyaan pada saat saya melakukan presentasi silahkan gitu ya. Baik, terima kasih. Untuk admin saya sudah dibukakan untuk share screen. Oh sudah ya. Oke. Oh enak. Itu enak tuh. Kanan kono luas nih, jembunan kono cilik dulu, Bro. Enak bro, cepet cilik-cilik. Sudah terlihat presentasi saya, Bapak dan Ibu, atau Pak Septian sudah Ibu, mewakili Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Sudah ya? Ya. Oke, baik. Saya memang dari awal tuh pengennya acara ini title-nya atau judulnya tuh yang agak-agak provokatif gitu ya. Saya pengennya gitu. Jadi berharap sih dengan adanya judul seperti ini, saya berharap nanti teman-teman yang lain yang juga menyaksikan acara ini jadi ikut termotivasi, karena kan ya mungkin saya agak terpengaruh dengan beberapa buku yang saya baca ya. Salah satunya mungkin bukunya Paul Arden. Kalau ada Pak Bambang di sini yang nonton, mungkin Pak Bambang udah tahu saya terpengaruh banget sama buku itu. Jadi whatever you think opposite. Jadi kita harus melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda gitu. Jangan lakukan dengan cara yang biasa aja. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu yang biasa aja, mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kita juga harus melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Nah, untuk judul pun seperti itu. Jadi saya berharap dengan adanya judul-judul yang agak-agak menggelitik nih, Pak Septian, saya berharap juga para audiens gitu juga tertarik untuk datang atau berbagi dengan kita di acara ini. Baik, dengan tema hari ini adalah produk Indonesia menjelajahi dunia. Siapa takut? Ya pasti ya gitu, sebagai orang Indonesia kita harus bangga dengan semua sumber daya alam yang kita punya gitu, karena Indonesia ini luar biasa. Bahkan kalau boleh jujur, kalau saya bisa lahir 2 kali, saya tetap pengen jadi orang Indonesia gitu. Saya nggak pengen jadi orang lain gitu ya, orang dari negara lain, karena saya cukup bangga menjadi orang Indonesia, karena Indonesia itu sangat-sangat kaya. Sampai mungkin hal yang simpel gitu ya, yang saya rasakan adalah
pada saat saya melakukan atau ikut dalam ekspor salah satu komoditi, yaitu yang kemarin saya sudah sampaikan adalah tuna. Saya berpikir tuna Indonesia tuh nggak habis-habis ya. Tandanya tunanya kita tuh berproduksi terus gitu, dan walaupun diambil, dicuri gitu ya, bahkan kan ada beberapa pemberitaan terkait dengan illegal fishing yang dilakukan beberapa negara ke perairan Indonesia, itu nggak pernah habis gitu tuna kita. Belum komoditi-komoditi yang lain. Jadi kalau saya boleh sharing di sini adalah saya sangat bangga menjadi orang Indonesia karena saya tinggal dan hidup di negara yang kekayaannya luar biasa. Mungkin itu ya untuk memulai di awal. Lalu kalau bicara tentang tadi kan kita menjelajahi dunia, produk Indonesia menjelajahi dunia dengan cara apa sih? Pastinya dengan cara yang sudah lama banget gitu ya, dilakukan gitu, yaitu adalah bisnis atau perdagangan. Nah, di awal ini saya ingin sampaikan tentang model bisnis apa sih yang ada di dalam dunia perdagangan gitu ya. Yang Bapak Ibu itu adalah C2C atau customer to customer. Nah, C2C ini contohnya gimana sih? Customer to customer adalah misalnya saya punya barang yang mungkin saya nggak pakai gitu ya, atau mungkin saya udah beli tapi saya nggak menggunakannya gitu, barangnya masih baru, nggak harus bekas gitu, barangnya masih baru, lalu saya jual ke teman saya gitu ya. Nah itu namanya C2C, itu model simpelnya aja. Tapi untuk sekarang itu hilang-hilang tapi yang digunakan untuk C2C, misalnya kalau zaman dulu kan ada Kaskus gitu, atau juga zaman ada eBay gitu, di mana konsumen bisa saling bertemu dengan konsumen lain untuk melakukan perdagangan. Itu yang dinamakan dengan model bisnis C2C. Nah, lalu yang berikutnya ada C2B atau customer to business. Nah, model ini seperti apa sih? Contohnya, kalau produk misalnya saya seorang jasa ya, kalau saya bicaranya jasa di sini contohnya, misalnya saya seorang konsultan, saya seorang penyedia jasa services. Nah, saya menawarkan jasa atau konsultasi saya ke beberapa perusahaan. Nah, itu adalah model C2C. Atau misalnya juga ada juga petani, misalnya petani yang langsung direct produsen. Nah, dia langsung menjual bahan bakunya ke produsen, petani kecil ya, maksudnya petani perorangan dalam hal ini. Jadi bahan baku yang dihasilkan dia langsung jual ke pabrik gitu. Itu masuk ke dalam model bisnis yang namanya C2B gitu, atau customer to business. Nah, yang berikutnya ada bisnis to B2G atau business to government. Nah, ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan proyek-proyek pemerintah, atau misalnya kalau di BUMN atau di pemerintahan kan ada rekanan ya, rekanan-rekanan yang terikat agreement dengan proyek-proyek tertentu mensuplai ke pemerintah. Itu namanya model bisnisnya adalah B2G. Nah, lalu yang berikutnya ada yang namanya B2C. Nah, kalau B2C ini apa sih gitu ya? Model bisnis seperti apa sih? Nah, kalau kepanjangannya B2C itu adalah business to customer. Jadi perusahaan atau pabrik manufaktur gitu ya, itu menjual produknya langsung ke konsumen. Nah, karena konsumen akhirnya ini adalah biasanya perorangan, jadi bahwa produk yang dijual pun juga bentuknya retail atau tidak dalam jumlah besar. Jadi kita bisa bilangnya itu adalah B2C. Nah, next adalah model berikutnya B2B. Nah, B2B ini adalah business to business. Jadi misalnya saya punya pabrik. Nah, saya menghasilkan produk tertentu gitu ya. Lalu saya jual ke perusahaan lain. Misalnya nih dalam ada PTB gitu ya yang akan menjadi salah satu distributor saya gitu. Tapi dia dalam bentuk perusahaan. Nah, itu transaksi yang terjadi antara saya sebagai manufaktur dengan perusahaan yang sebagai distributor itu bisa disebut dengan B2B. Jadi itu salah satu contohnya aja. Banyak sih model bisnis, contoh-contoh lain terkait dengan B2B ataupun B2C.
Nah, lalu ada lagi nggak model bisnis yang lain? Mungkin kalau saya boleh lempar ke forum, ada yang tahu nggak kira-kira model bisnis apa lagi sih yang ada selain 5 yang sudah saya sampaikan ini? Mungkin ada yang tahu, bisa raise hand. Masih tetap pendiam ya Pak Septian ya. Belum panas kayaknya Bu Mutia. Kalau saya boleh jawab G2G kayaknya ada juga ya Bu. G2G, Oh, government to oke. government. Baik, kalau G2G sebenarnya kalau government itu tidak ada bisnis ya, tidak orientasi Ya, ke gitu. bisnis atau profit, jadi lebih ke partnership. Kalau bicara G2G tandanya kita bicara government to government. Nah, biasanya sih output yang dihasilkan adalah partnership atau kerjasama, tapi lebih ke bukan profit oriented atau bukan orientasinya keuntungan. Ya, Seperti itu, Mas. government tadi ya. Iya, jadi memang kalau saya sih tidak mencoba masukkan itu ke dalam klasifikasi bisnis ya, karena bisnis yang saya sampaikan di sini adalah orientasinya adalah keuntungan atau profit, gitu. Atau mungkin ada yang lain? Oke, jadi kita nggak bisa pungkiri ya sekarang Pak Septian yang namanya teknologi juga udah semakin canggih gitu ya, dan kita juga nggak bisa menutup mata dengan adanya perkembangan teknologi ini sendiri. Nah, jadi ada model bisnis baru yang sebenarnya nggak baru sih, sudah banyak dijalankan oleh teman-teman pebisnis lainnya, yaitu adalah O2O. Ada yang tahu? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, O2O adalah offline to online. Kalau di dalam dunia media kita bilangnya konvergensi. Jadi media itu media yang lama tidak berubah gitu ya, tidak dihilangkan, tapi media yang lama itu berubah dari yang menambah gitu ya, menambah medianya menjadi media online. Contohnya kalau offline to online adalah misalnya saya punya toko nih di rumah, saya punya warung di rumah. Nah, warung saya nih kayaknya konsumennya itu aja gitu. Tapi saya yakin kayaknya di luar lingkungan saya pasti ada juga pembelinya gitu. Saya coba join ke toko online atau e-commerce. Nah, itu model bisnis yang saya lakukan adalah offline to online gitu. Jadi saya mencoba menggrab konsumen saya melalui perpindahan media yang tadinya dari offline ke online. Mungkin itu sih yang penjelasan terkait dengan O2O. Dan O2O ini sudah mulai banyak ya sekarang ya dilakukan oleh teman-teman pebisnis, terutama teman-teman dari UMKM. Nah, lalu kita bicara lagi yang kedua adalah soal pasar. Kalau tadi udah bicara bisnisnya, lalu kita bicara market dong, gitu ya. Kita bicara pasarnya dong. Nah, kalau berdasarkan geografis, pasar itu ada dua. Jadi ada pasar domestik atau dalam negeri, lalu juga ada pasar luar negeri atau pasar global, gitu. Nah, kalau untuk pasar domestik, ya pasar ibarat kata adalah konsumen yang kita dapat di sekitar kita atau di mungkin kalau bicara negara adalah di dalam satu negara, jadi tidak keluar dari negara tersebut. Nah, kalau luar negeri itu tandanya konsumen kita ada di luar negara tempat kita berada, itu namanya pasar luar negeri. Nah, kalau kegiatan yang terjadi di pasar luar negeri biasanya itu ada kegiatan impor dan juga ada kegiatan ekspor. Nah, mungkin kalau impor saya nggak akan bicara banyak gitu ya, tapi kalau ekspor mungkin next di slide berikutnya saya akan lebih dalam mencerita tentang kegiatan ekspor itu sendiri. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Oke, lanjut. Atau nggak ada masalah sih kalau misalnya ada yang mau nanya, silahkan itu aja, unmute aja. Jadi biar langsung bisa bicara langsung ya. Oke, next. Nah, lalu kalau tadi kita bicara ekspor, nah di pasar ekspor sendiri itu ada klasifikasinya, yaitu pasar tradisional atau traditional market dan pasar non-tradisional atau biasanya dibilang juga untapped market atau pasar yang belum dijajahi gitu atau yang belum dijajaki gitu ya. Jadi kalau pasar tradisional kita mendefinisikannya adalah negara yang sudah masuk ke 5
besar tujuan ekspor selama lebih dari 40 tahun. Jadi Indonesia ini kan sudah cukup lama berdiri, dan negara-negara ini Indonesia sudah pasti juga melakukan perdagangan dengan beberapa negara. Nah, traditional market ini adalah negara-negara yang sudah sering melakukan kegiatan ekspor dengan Indonesia. Misalnya Amerika gitu ya, Cina, Jepang itu masuk ke dalam klasifikasi pasar tradisional. Nah, lalu selain itu juga ada yang namanya pasar non-tradisional atau traditional market. Nah, non-traditional market. Nah, kalau yang masuk dalam klasifikasi non-traditional market itu adalah suatu pasar atau suatu negara tujuan ekspor di mana di negara tersebut ekspornya baru akan berkembang nih. Kayaknya udah mulai ada pergerakan gitu ya, pergerakan cukup signifikan gitu terkait dengan kegiatan ekspor Indonesia dengan negara tersebut. Nah, lalu juga ada potensial ekspor juga. Mungkin kalau misalnya belum pernah ekspor tapi demand-nya ada nih, kita lihat dari konsumen-konsumen yang ada di negara tersebut. Nah, itu masuk ke dalam klasifikasi non-traditional market. Lalu ada lagi nih yang kelihatan banget, kita bisa nandain dia masuk traditional market apa enggak gitu ya, yaitu adalah belum ada ADDAC-nya di sana. Jadi kalau teman-teman semua yang ada di sini ingin tahu negara tujuan ekspor saya ini masuk ke non-tradisional atau tradisional, cek aja ADDAC-nya ada nggak. Kalau ADDAC-nya ada, tandanya dia sudah masuk ke traditional market. ADDAC Indonesia ya maksudnya di sini ya. Nanti kalau mau ngecek bisa ke websitenya Kemendak. Lalu tadi kan kita udah bicara pasar, lalu bicara tujuannya gitu ya, maksudnya tujuan ekspornya kemana sih, atau klasifikasinya, mapping pasarnya kemana sih. Nah, next-nya adalah kita bicara tentang produknya. Barang-barang apa aja sih yang bisa diekspor gitu. Nah, sebenarnya simpelnya, ketentuannya cuma 3. Kita punya yang namanya barang yang dibatasi untuk ekspor. Nah, salah satunya ada di sini nih. Bapak dan Ibu nanti bisa baca gitu ya, produk-produk apa aja sih yang dibatasi oleh pemerintah terkait dengan ekspornya. Nah, lalu yang kedua adalah barang yang dilarang, jadi benar-benar nggak boleh ekspor gitu. Nah, barang-barangnya salah satunya adalah ini. Namun ini juga ada penambahan lagi ya, kayak kemarin kan sempat minyak goreng juga masuk ke barang yang dilarang, tapi sekarang sudah dibuka kembali. Nah, yang terakhir adalah barang yang boleh diekspor. Nah, barang yang boleh diekspor itu barang yang mana sih? Tandanya barang yang tidak masuk ke dalam 2 kategori yang di awal tadi. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya, nah, kalau bicara barang dan bicara ekspor, tadi kan kita udah semakin mengerucut nih ke ekspor gitu ya. Nah, kita harus tahu juga nih, selain barang-barang kita tadi masuk dalam klasifikasi barang apa, selain itu juga kita harus tahu kode HS-nya atau HS code-nya kita. Kode HS ini sebenarnya apa sih? Kode HS ini adalah kode untuk barang kita gitu ya, yang sudah disepakati oleh lembaga internasional atau World Customs Organization. Jadi kode HS ini sudah disepakati secara dunia gitu ya, di mana masing-masing negara masing-masing produk kita kodenya itu sudah di-approve di beberapa sudah bisa diterima di beberapa negara. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu kalau ingin melakukan ekspor itu salah mengisi kode HS-nya. Jadi kalau kita ingin ekspor barang ataupun impor barang, pastikan kode HS-nya harus tepat. Kalau salah, atau misalnya kita kirim barangnya kopi, tapi ternyata kita salah isi nih, kode HS-nya misalnya justru kode HS-nya rotan gitu ya. Nah, otomatis itu pada saat pengecekan di Bea Cukai, itu akan dicoret gitu. Dan sayang lagi kalau udah sampai ke barang itu diekspor, itu bisa langsung dibakar gitu oleh pihak Bea Cukai dari negara bayar. Jadi pastikan Bapak dan Ibu atau teman-teman yang ada di sini juga mencari tahu kode HS dari produk Bapak dan Ibu. Nah, lalu gimana sih caranya untuk cari tahu kode HS kita? Sekarang gampang kok, caranya tinggal buka websitenya INSW,
Nanti Bapak dan Ibu tinggal masukkan aja tuh. Di sana bisa ditulis kode HS-nya atau juga bisa ditulis komoditinya. Contoh misalnya seperti ini. Kalau misalnya saya mau ekspor kopi. Nah, kalau ini kan saya udah dapat nih ya kode HS-nya ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu belum tahu, tadi saya balik lagi ke websitenya INSW, tinggal ketik aja kopi. Nanti akan muncul beberapa deretan kode HS dari produk Bapak dan Ibu. Jadi kopi itu macam-macam. Ada yang roasted, ada yang sudah diolah gitu ya dalam bentuk saset atau apapun, itu kode HS-nya beda-beda. Tapi yang kode HS itu ada urutannya gitu. Jadi ada kode utama 09 itu sudah masuk misalnya ke dalam produk yang ini klasifikasi coffee, tea, dan juga spices gitu ya. Jadi memang kode di awal itu adalah kode yang sifatnya general, jadi umum gitu, masuk dalam klasifikasi umum. Nah lalu setelah itu nanti ada lagi yang di belakangnya, itu adalah spesifikasinya. Misalnya apakah dia green bean atau dia roasted, itu biasanya ada tambahan di belakangnya. Lalu setelah itu ada lagi nih misalnya produk itu ternyata memang roasted, tapi roastednya itu sudah misalnya ditumbuk gitu atau sudah dalam bentuk bubuk. Nah itu juga ada lagi kode HS-nya, kode lagi di belakangnya. Nah jadi kode HS itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah ini adalah kode HS yang saya ambil untuk komoditi kopi. Nah kalau Bapak dan Ibu tadi buka website INSW, selain Bapak dan Ibu bisa melihat kode HS, Bapak dan Ibu juga bisa melihat regulasinya terkait produk kita tersebut. Contohnya, ini untuk para eksportir wajib sekali untuk melihat terkait dengan tarif preferensi. Jadi informasi yang ada di dalam kolom ini adalah informasi terkait dengan agreement atau kerjasama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara terkait dengan bebas bea atau bebas bea impor. Nah, jadi kalau produk Bapak dan Ibu masuk dalam kategori bebas bea impor gitu ya di negara buyer, tandanya besar kemungkinan produk Bapak dan Ibu akan dipesan oleh buyer yang ada di negara tersebut. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Dan Bapak Ibu yang ingin bertanya, Oke, baik kalau gitu. ya, Asal lanjut. jangan tidur ya. Baik. Lalu tadi kan udah bicara pasar, kita bicara tentang produk. Kita lalu bicara lagi dengan transportasinya. Karena kan nggak mungkin barang kita, misalnya saya di Indonesia punya produk, saya mau kirim produk tersebut ke Kanada misalnya. Lah, pakai transportasi apa nih gitu. Nah, ada beberapa sarana transportasi untuk kegiatan ekspor itu sendiri. Yang pertama ada transportasi air dengan menggunakan kapal pastinya, lalu ada transportasi udara dengan menggunakan pesawat atau kargo, lalu juga ada transportasi darat, biasanya itu menggunakan truk atau kontainer, dan juga ada transportasi kereta api. Mungkin ada beberapa negara yang berbatasan dengan darat gitu ya, yang bisa dilalui oleh jalur kereta api, dan juga ada pipa. Nah, pipa ini misalnya kalau ekspor minyak bumi gitu ya, mungkin dari satu negara tertentu yang punya perbatasan darat dengan negara lain, itu bisa melakukan melalui pipa seperti itu. Nah, penyelenggara dari transportasi barang itu apa aja sih? Nah, pastinya kalau bicara laut itu ada shipping line gitu, lalu juga bicara udara itu ada airlines atau pesawat, dan juga ada freight forwarder. Jadi memang freight forwarder ini kenapa saya bilang multimoda, jadi kalau eksportir melalui freight forwarder, dia bisa menggunakan sarana transportasinya yang kombinasi gitu, misalnya saya pesan naik kapal, tapi setelah itu barang saya sampai ke daerah tertentu, ke negara tertentu, saya menggunakan mobil gitu, atau menggunakan jalan darat gitu, atau truk. Nah itu bisa dilakukan oleh freight forwarder gitu. Jadi kalau kita mau ada kombinasi di cara pengiriman barang kita, itu bisa lewat forwarder gitu. Tapi juga
bisa juga kalau misalnya ekspor melalui laut, kita lewat forwarder. Karena biasanya lewat forwarder tuh jauh lebih murah dibandingkan kalau kita pesan kapalnya itu atau pesan slot kapalnya itu langsung ke shipping line. Ada yang tahu nggak kenapa? Ayo, teman-teman di sini, Bapak Ibu, pasti ada. Karena ada Alfi Ilfa, Bu. Kenapa? Karena ada Alfi Ilfa. Ada apa? Sorry. Ada asosiasi forwarder, Bu, Alfi Ilfa. Oh, oke. Bu, ya mungkin salah satu ya, tapi ada lagi mungkin yang lebih tepat. Kenapa lewat forwarder jauh lebih murah dibandingkan kalau kita langsung ke shipping line? Oke. Ini sebenarnya salah satu model bisnis yang saya bicarakan tadi loh. Itu adalah B2B. Nah, kalau forwarder ini biasanya mereka melakukan transaksinya dengan shipping line itu B2B. Jadi dia pesan slot kapalnya tuh nggak sedikit. Kalau kita mungkin pesan slot kapal paling banyak 5 kontainer misalnya atau 10 kontainer. Kalau forwarder dia bisa lebih, bisa puluhan kontainer atau ratusan kontainer. Itu sebabnya harganya jauh lebih murah. Jadi kalau misalnya ya kalau kita beli barang retail sama barang grosiran pasti kan harganya beda ya. Nah, itu sebabnya kenapa forwarder itu bisa memberikan harga murah untuk ke konsumennya atau ke eksportir. Jadi itu alasannya. Kenapa harga forwarder jauh lebih murah. Lalu selain itu juga ada perusahaan angkutan darat ataupun juga kereta api. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi ada di sini kalau S itu ada yang tahu Samudra Indonesia ya, langsung aja nih saya Samudra Indonesia, lalu juga ada Mars Line yang mungkin teman-teman IC udah hafal gitu ya, lalu ada beberapa maskapai juga, ada FedEx, DHL, dan ada lagi nih yang menarik untuk teman-teman khususnya teman-teman eksportir. Ada juga nih beberapa startup yang memang mereka bisa memprovide untuk jasa transportasi atau jasa pengiriman barang. Misalnya kayak Genio, Shipper, Andalin, Gurita, ini salah satu startup yang memang bisa membantu pengiriman produk dari Bapak dan Ibu ke luar negeri. Nah, lalu tadi udah bicara pengirimannya lewat apa aja. Lalu modelnya itu bentuknya kayak gimana sih pengiriman produk ekspor itu sendiri? Ada dua yang dua pengiriman yang biasanya yang lazimnya dilakukan dalam kegiatan ekspor, yaitu ada yang namanya FCL atau Full Container Load, di mana kita itu langsung pesan satu kontainer itu isinya produk kita semua. Gampangnya itu. Nanti kalau ini yang penjelasan di sini adalah pro dan kontranya apa gitu ya, kelebihan dan kekurangan dari FCL dan juga LCL. Nah, kalau LCL adalah less container load. Jadi produk kita itu nggak sendiri di dalam kontainer, dia gabung sama produk-produk yang lain. Nah, jadi pastinya kalau full FCL harganya jauh lebih mahal karena satu kontainer itu kita punya semua. Jadi pastikan kalau Bapak dan Ibu ekspor dengan menggunakan FCL itu barangnya diisi dengan full atau penuh gitu. Jangan sampai ada rongga dari kontainer tersebut karena pastinya itu akan mengganggu pada saat proses pengiriman. Nah, kalau LCL sendiri juga karena dia bergabung sama produk lain, kelemahannya yang sangat nampak yaitu waktu pengirimannya. Waktu pengiriman dari produk itu jauh lebih lama karena harus menunggu produk kontainer itu terisi semua, biasanya gitu. Atau kita bicaranya kontainer rame-rame gitu kalau untuk LCL itu sendiri. Tapi biayanya pasti jauh lebih murah daripada kita menggunakan FCL. Tapi saya juga ingin menyarankan gitu ya kepada teman-teman semua, kalau komoditi kita adalah produk-produk yang sifatnya sensitif, contoh di kopi gitu ya, kopi itu kan sensitif banget terhadap bau. Nah, kalau dia masuk ke dalam LCL, pastikan teman Bapak dan Ibu itu mempackage-nya atau mengemasnya secara baik. Karena kalau tidak, itu akan mengurangi rasa dari kopi itu sendiri, karena dia sangat mudah sekali menyerap bau di sekitarnya. Jadi seperti itu. Kalau saran saya adalah
kalau Bapak dan Ibu eksportir kopi, pastikan untuk atau menego ke buyer untuk membeli secara FCL. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Oke, sudah pintar-pintar kayaknya Pak Septian ya, jadi nggak perlu nanya kayaknya. Atau mungkin ada yang mau sharing di sini? Silakan Bapak Ibu, baik yang ingin bertanya ataupun mau sharing mungkin dari rekan-rekan dari IEC yang sudah berpengalaman ekspor atau mungkin dari karyawan ASEI yang ingin belajar ekspor gitu ya. Boleh silakan. Ya, mungkin dari teman-teman ASEI kan selama ini kan ketemu sama customer ya, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan customer atau istilah-istilah misalnya, oh saya nggak tahu ini artinya apa ya gitu. Nah, itu bisa ditanyain ke sini. Kalau misalnya masih relate dengan materi yang saya berikan. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bentuk visualnya, nanti materi ini juga saya berikan ke teman-teman yang hadir di sini, nanti bisa lihat, kan kita bicaranya kalau teks itu kadang-kadang Pak Septian orang tuh males gitu ngelihatnya, bacanya tuh males gitu ya, tapi kalau ada visualnya itu akan lebih menarik, jadi nanti Bapak dan Ibu juga bisa lihat bentuk visualnya gimana sih kegiatan ekspor ini, tapi ini contohnya untuk melalui transportasi laut ya, saya ambil contohnya. Nah, ada yang tahu Incoterm? Incoterm kepanjangan dari apa sih? Nah, saya mau ngasih pertanyaan nih, ini harus dijawab. Bapak dan Ibu, ada yang tahu Incoterm kepanjangan dari apa? Silakan Bapak Ibu, ini mudah loh. Mungkin kalau mau googling sekarang juga bisa gitu ya. Soalnya saya ini Udah Pak Septian, malu-malu. saya tuh sering banget ngelihat status teman-teman atau karyawan di ASEI ya, itu tentang Incoterm gitu. Nah, saya pikir kan pastinya Incoterm kalau sering adalah pasang status tahu dong apa yang dipasang, iya kan? Nah, mungkin ada yang International tahu. Commercial Terms, Bu. International Commercial Terms. International Commercial Terms. Internasional komersial term, Bu. Oke, betul. Nah, apa sih Incoterm itu sendiri? Seperti FOB, CEF, Hmm. jenis transaksi dalam shipment, Bu, dalam pengiriman. Yang Oke. pasti akan disesuaikan dengan TOP. Jadi Incoterm itu betul Pak Hidayat tadi ya, Pak Hidayat nih kayaknya yang aktif ya dari Makassar ya. Mungkin karena sering ekspor kali ya. Oh ini ada Pak Yadi, silakan Pak. Ada yang ingin jawab tadi kayaknya Pak Yadi? Incoterm itu ya, jadi kayak VOB kayak itu Bu, kayak dia pengiriman ke luar lah Bu, jenisnya gitu Bu. Oke, baik. Benar Bu. Incoterm itu tadi benar jawabannya itu adalah International Commercial Terms. Jadi kalau gampangnya nih yang simpelnya, mungkin teman-teman taunya FOB gitu, itu Incoterm atau CIF, CNF itu Incoterm. Simpelnya adalah itu adalah metode pengiriman atau penyampaian barang kita. Gitu. Barang kita ke siapa? Ke buyer. Nah, di dalam metode pengiriman itu sendiri pastinya ada obligation dari masing-masing pihak. Misalnya tanggung jawab saya di pembeli sebatas apa sih, dan tanggung jawab si buyer sebagai tanggung jawab saya sebagai penjual sebatas apa, dan tanggung jawab si buyer sebagai pembeli sebatas apa. Nah, ini saya coba tampilkan ilustrasinya. Kalau kita bicara ex-work, jadi ada yang namanya EXWay atau ex-work itu adalah Incoterm di mana tanggung jawab kita sebagai penjual itu hanya sampai di gudang. Jadi misalnya gini, saya punya buyer mau beli produk saya. Nah, produk saya itu saya bilang sama buyernya karena saya nggak ngerti cara model transportasi untuk mengirim ke negara buyer kalau mau beli langsung aja deh ke tempat saya ngambilnya ke gudang saya. Itu yang namanya ex-work. Nah, enak kan, simple kan gitu ya, simple, tapi jarang banget buyer yang mau gitu, karena buyer pun juga nggak tahu mode transportasi apa gitu yang harus mereka pilih pada saat mereka membeli produk kita gitu. Jadi memang ex-work itu ada model Incoterm ex-work, tapi kalau untuk ekspor hampir jarang dipergunakan gitu. Nah, lalu juga tadi teman-teman ada yang bilang FOB gitu. Nah, sebenarnya sebelum FOB ada FCA, ada
FAS gitu ya. Jadi sebelum SOB itu ada beberapa Incoterm lain. Nah, yang membedakannya apa? Kalau FCA gitu atau FCA itu adalah produk itu kita sampaikan ke buyer, tapi ke tempat sebelum produk itu dimuat ke kapal. Contohnya, saya punya produk dan saya ingin berikan itu ke buyer. Tapi buyernya bilang, Mutia, saya nggak bisa ngambil produk kamu di gudang kamu. Jadi kamu nanti taruhnya di dekat pelabuhan ya, di dekat pelabuhan, tapi bukan di dalam pelabuhan. Di dekat pelabuhan, nanti ada orang saya ngambil dari sana. Nah, itu bisa dikatakan dengan FCA gitu. Nah, kalau FOB gitu, tandanya produknya itu atau barang-barang tersebut itu sampai masuk ke dalam kapal. Tadi kan Bapak dan Ibu bilang Incoterm adalah FOB gitu ya. Itu adalah produk kita, produk yang kita jual, kita sebagai penjual bertanggung jawab terhadap produk kita sampai produk itu ada di kapal. Jadi otomatis semua dokumen-dokumen bea cukai segala macam yang ada di Indonesia itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kita yang harus urus semuanya gitu. Nah, kenapa tadi pada saat saya bilang Incoterm, Bapak dan Ibu banyak yang nyebut FOB karena biasanya ini lazim digunakan dalam kegiatan ekspor. Nah, eksportir kita senangnya sih FOB, paling senangnya FOB karena kan bisa mengurus semuanya dan selesai di Indonesia gitu. Tapi biasanya kalau buyer di luar negeri, dia maunya CNF atau CIF yang sudah include sama insurance-nya. Nah, jadi memang dari semua Incoterm ini, kalau nggak salah sih ada sekitar 13 Incoterm ya yang saya tahu, tapi lazimnya yang sering digunakan untuk kegiatan ekspor itu ada FOB, CFR, sama CIF. Nah, ini yang mungkin relate ke ACI ini, terkait dengan CIF, insurance. Nah, banyak orang yang mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini, khususnya eksportir, nyangkanya tuh asuransi ekspor itu adalah insurance yang ada di CIF, gitu. Padahal, insurance yang di-cover oleh, atau yang semestinya ada di Incoterm CIF adalah insurance yang biasanya kita sebutnya marine cargo atau asuransi marine cargo atau non marine cargo, tergantung dia menggunakan kapal atau dia menggunakan alat transportasi lain gitu. Mungkin itu ya, jadi bedanya di situ. Tapi kalau lebih jelas, jadi asuransi ekspor itu apa? Mungkin nanti saya bisa berikan ke Pak Septian ya untuk menjawabnya ya Pak ya. Jadi memang perbedaan antara insurance yang di CIF, jadi Bapak dan Ibu udah saya harap dengan hadir di sini tidak salah sangka lagi terkait asuransinya. Jadi asuransi ekspor yang coba nanti ditawarkan oleh pihak ACI itu adalah asuransi yang bukan marine cargo atau non marine cargo seperti itu. Jadi asuransi yang detailnya nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman ACI. Oke, ini juga ada ilustrasinya, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa melihat di sini untuk lebih jelasnya. Oke, lalu kita masuk nih ke tadi kan fokusnya adalah produk-produk Indonesia gitu yang memang menjelajahi dunia atau produk-produk Indonesia yang diminati oleh pasar dunia. Nah, ini saya coba ambil materi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, sebenarnya ekspor kita kan dulu berpikir migas adalah ekspor kita yang paling besar. Nah, alhamdulillah saat ini ekspor non migas kita adalah ekspor yang paling besar dibandingkan dengan ekspor migasnya kita. Nah, ini adalah data yang diambil sekitar sampai Agustus 2002 dan itu dalam dalam neraca kita sendiri ekspor non migas kita itu mencapai 183,73 miliar. Jadi memang cukup besar ya potensi untuk pasar non migas atau ekspor non migas di Indonesia. Nah, lalu di negara tujuan utama ekspornya yang mana sih gitu ya, yang memang sering atau sering melakukan kegiatan ekspor dengan Indonesia? Ya pastinya adalah RRT atau Tiongkok gitu atau Cina, lalu juga ada USA, Amerika, lalu ada India, ada Jepang dan juga ada Malaysia. Jadi ada beberapa negara di sini masuk ke dalam traditional
market, atau sekarang semuanya sudah masuk ke dalam traditional market. Karena di India sendiri sudah ada atas perdagangan. Seperti itu. Nah, lalu produk-produk unggulannya seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Minyak masih dalam prioritas masih produk yang cukup cukup diminati. Lalu juga ada besi, ada biji logam, lalu juga ada spare part. Kalau spare part kendaraan ini biasanya ekspor yang dilakukan dari perusahaan, contohnya gini, perusahaan Toyota punya pabrik di sini untuk spare part gitu. Nah, tapi produk itu nanti diekspor ke negaranya, ke Jepang, untuk masuk ke dalam pembuatan mobil itu sendiri, atau bahkan mobil itu sendiri, karena ada beberapa mobil-mobil dari merek tertentu sudah dirakit di Indonesia. Lalu juga ada ekspor logam mulia dan juga perhiasan. Jadi ini adalah produk unggulan Indonesia. Nah, lalu selain itu Indonesia juga cukup bagus dan cukup kuat untuk produk yang namanya produk agriculture. Nah, saya ambil contoh adalah kopi. Nah, kenapa saya ambil contoh kopi? Pertama karena saya suka kopi, saya pencinta kopi, jadi saya ambil contohnya adalah kopi. Lalu yang kedua, Indonesia itu punya varian kopi tuh yang luar biasa. Origin kita tuh paling banyak gitu. Memang secara kriteria klasifikasi kopi itu ada Arabica, Robusta, sama Excelsa. Setahu saya ya, ada 3. Tapi Indonesia itu punya originnya itu bermacam-macam dan punya rasa yang berbeda-beda gitu. Jadi memang untuk quantity kita memang belum masuk ke dalam eksportir kopi terbesar. Tapi kalau dari segi kualitas kita Indonesia cukup diminati di pasar luar negeri. Walaupun harganya pasti jauh lebih mahal karena kapasitas produksi kita masih belum banyak untuk kopi. Tuh. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, ini adalah negara tujuan ekspor kopi. Jadi ada Amerika, ada Mesir, ada Jepang, Spanyol, dan juga Malaysia. Nah, sebenarnya ini menarik kan, karena ada Malaysia di sini. Kalau saya sih bilangnya, atau saya biasanya merekomendasikan teman-teman yang memang baru mau ekspor gitu ya, teman-teman UKM yang baru mau mulai ekspor, coba deh ke negara-negara yang memiliki taste atau rasa tuh hampir sama dengan kita, ataupun negara-negara yang letak geografisnya tuh nggak jauh dari kita. Jadi kalau ada eksportir kopi di sini, bisa nih Malaysia jadi salah satu tujuan, karena untuk untuk eksportir kopi pemula bisa menjajaki dulu ke pasar Malaysia atau pasar yang terdekat. Dan selain itu juga regulasi dan juga perjanjian-perjanjian dagang gitu ya, khususnya negara-negara ASEAN itu juga cukup banyak gitu yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan kita. Lalu selanjutnya yang menarik lagi adalah pala atau biji nutmeg. Ini produk Indonesia yang sangat diminati dan Indonesia merupakan eksportir pala terbesar di dunia. Gitu. Nah, selain itu juga dari quality-nya Indonesia memiliki quality yang sangat bagus untuk komoditi buah pala ini sendiri. Nah, untuk negara tujuan ekspornya itu ada Cina atau Tiongkok, lalu ada India, ada Vietnam, ada Belanda, dan ada USA. Tapi selain itu sekarang seperti pasar-pasar tradisional market seperti Dubai gitu, UAE, lalu juga ada juga di negara-negara Afrika itu juga sudah mulai masuk ke sudah mulai meminati spices atau buah palanya Indonesia. Oke. Nah, selain itu ada satu lagi nih yang menarik. Jadi Bapak Ibu kalau buka aplikasi TikTok, coba deh cari tentang ekspor. Banyak loh yang saya ngelihat, ini saya nggak nyangka gitu. Kalau ternyata daun pisang pun juga salah satu produk yang oke nih untuk diekspor. Nah, coba ya kita lihat dulu videonya. Nah, kebayang ya, ternyata daun pisang itu di luar negeri tuh luar biasa harganya gitu. Jadi kalau di sini daun pisang atau pohon pisang tuh ditakutin karena tempatnya pocong katanya Pak Septian gitu ya. Tapi kalau di luar negeri ternyata daunnya itu harganya luar biasa.
kebayang kalau kita bisa serius membina atau membuat perkebunan pisang gitu ya, dan menjual itu ke luar negeri, pastinya akan lebih ekspor kita pastinya akan lebih meningkat. Karena saya berpikir gini, sejauh ini kan saya melihat perkebunan pisang tuh ada gitu, bahkan di samping rumah saya pun juga ada gitu pohon pisang. Tapi kita nggak pernah serius gitu terkait dengan pembinaan dari produk-produk atau komoditi kita itu sendiri gitu. Coba seandainya produk-produk itu dibina gitu ya, petani-petaninya dibina dengan baik, lalu produk-produk tersebut bisa dipasarkan dengan baik. Karena produk yang baik kalau tidak dipasarkan dengan baik, hasilnya juga tidak akan baik gitu. Jadi memang yang diperlukan adalah kolaborasi antara produsen dan juga pemasar. Jadi produk pisang kita banyak, produk daun pisang kita tuh banyak gitu. Tapi yang bisa sampai ke luar negeri, karena itu kan masa manfaatnya juga tidak cukup lama ya. Nah, itu tuh yang harus difikirkan oleh teman-teman yang ingin atau mencoba untuk melakukan ekspor daun pisang. Jadi di sini nih sebenarnya saya ingin menyampaikan ke teman-teman, Indonesia ini kaya banget, semuanya pun apapun komoditi kita tuh laku. Bahkan untuk hal yang mungkin bagi kita dibuang-buang, di luar negeri itu mahal. Ada yang tadi sampai 300.000, 400.000, 400.000 daun pisang itu tetangga saya bisa ngasih sama pohon-pohonnya dan buahnya juga gitu dikasih ke saya gitu semuanya. Nah itu cuma 400.000 cuma satu lembar gitu Pak Septian. Jadi memang saya pikir ayo teman-teman coba kita gali produk-produk kita tuh, komoditi kita tuh banyak banget diminati di mancanegara. Tapi memang yang diperlukan adalah kolaborasi yang tepat antara teman-teman produsen, teman-teman pemasar, dan juga disupport juga pastinya oleh government terkait dengan regulasinya juga gitu. Jadi memang coba mencari tahu, menggali banyak informasi terkait dengan komoditi kita atau komoditi yang akan kita pilih untuk kita ekspor. Oke. Nah, lalu setelah itu tadi kan kita udah milih produknya. Oh, saya mau ekspor ini deh. Saya udah tahu HS code-nya, saya udah tahu negara ekspornya di mana. Lalu saya pengen cari pembelinya nih, gitu. Data pembelinya di mana ya saya carinya? Yang pertama yang bisa Bapak Ibu hubungi adalah atase perdagangan. Jadi kita punya atase perdagangan nih di masing-masing negara. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan di awal, bisa dilihat itu di linknya. Di sana bahkan ada namanya, lalu juga ada emailnya, ada kontak numbernya. Jadi Bapak dan Ibu bisa berkoresponden dengan para atase perdagangan kita yang ada di luar negeri, ataupun juga direktur-direktur Indonesia Trade Promotion Center. Karena dengan misalnya kita beraudiensi dengan mereka, biasanya mereka juga akan memberikan data-data potensial buyer nih yang kira-kira cocok dengan produk kita. Selain itu, kita juga dapat semacam insight dari mereka, market insight. Apakah produk kita memang match ke pasar di tempat negara-negara mereka berada, gitu. Nah, jadi memang hal yang pertama harus dilakukan adalah mencoba menghubungi ADDAC dan juga ITPC yang ada di beberapa negara. Nah, kalau ternyata ADDAC-nya nggak ada atau ITPC-nya nggak ada, gitu ya, teman-teman bisa kemana lagi? Nah, bisa melalui KBRI dan KJRI. Melalui pelaksana fungsi ekonomi. Jadi di KBRI dan KJRI itu ada yang namanya pelaksana fungsi ekonomi. Jadi teman-teman yang pihak dari Kemenlu yang membantu untuk membuka jalur perdagangan antara eksportir di Indonesia dengan potensial buyer yang ada di luar negeri. Jadi setahu saya dulu di Kemenlu itu ada yang namanya Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jadi memang tugas-tugas dari teman-teman Kemenlu juga salah satunya adalah membantu teman-teman eksportir. Jadi jangan sungkan gitu untuk berkomunikasi dengan mereka. Lalu selain itu bisa juga lewat website. Bisa melalui kalau website yang mungkin yang sudah terkenal banget gitu ya untuk cross border ada Alibaba. Lalu biasanya saya juga carinya di Go Forward gitu ya. Itu biasanya kita bisa dapat tuh data-data potensial buyer yang kira-kira cocok dengan produk kita. Lalu yang kedua adalah ikut pameran internasional. Nah, biasanya kalau kita udah audiensi nih sama teman-teman di ADDAC, ITPC atau KBRI, itu mereka biasanya akan ngundang kita
untuk join ke pameran yang ada di negaranya mereka gitu. Nah, jadi kalau memang Bapak dan Ibu atau teman-teman di sini diundang oleh pihak KBRI ataupun KJRI atau ADDAK, silahkan gitu untuk ikut ke pameran-pameran internasional. Pameran internasional tuh banyak, tapi saran saya yang harus dipilih adalah pameran internasional yang lebih segmented. Contohnya misalnya, kalau saya punya produk agriculture, biasanya saya ikutannya tuh pameran di Dubai itu ada pameran Gulf Expo ya, setahu saya. Jadi setiap Februari itu mereka ada pameran untuk produk-produk agriculture. Nah, itu potential buyer-nya tuh luar biasa banyak gitu. Jadi buyer-buyer dari UAE dan juga dari negara-negara sekitar itu biasanya datang ke sana. Namanya Gulf Food Festival. Jadi namanya itu adalah pameran internasional terkait dengan produk-produk agriculture. Lalu next apalagi nih yang harus dilakukan untuk dapat potensial pembeli, yaitu ikut acara business matching. Business matching sekarang banyak banget gitu. Jadi teman-teman tinggal searching aja, ada business matching di mana enggak? Cocok nggak sama produk saya gitu kan? Nah, nanti tinggal ikut aja karena sekarang business matching bisa dilakukan secara online gitu. Jadi sangat diwajibkan bagi teman-teman eksportir khususnya untuk mengikuti acara-acara business matching untuk mencari potensial pembeli. Lalu juga bisa datang khususnya di 4 daerah ini, atau 5 daerah ini, ada Jakarta, Bandung, Semarang, sama Makassar, untuk datang ke FTA Center. Nah, teman-teman dari FTA Center itu biasanya juga mempunyai data potential buyer. Dan teman-teman juga enaknya bisa konsultasi juga ke mereka gitu. Misalnya ingin masuk ke pasar tertentu atau baru ingin melakukan ekspor, silahkan datang ke FTA Center. Nah, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah ikut asosiasi atau komunitas gitu. Nah, jadi salah satunya ya bisa ikut Indonesia Export Channel gitu, karena kebetulan juga saya ikut gitu ya di dalam Indonesia Export Channel. Ini adalah asosiasi yang menurut saya luar biasa gitu. Anggota-anggotanya juga sangat bagus gitu ya, antusias sekali untuk melakukan ekspor. Jadi coba deh masuk ke asosiasi atau komunitas-komunitas seperti ini, atau juga ke Kadin, atau juga ke IDN. IDN ini adalah Indonesia Diaspora Networking. Jadi memang ini adalah komunitas diaspora. Nah, diaspora bisa jadi salah satu target untuk ekspor Bapak dan Ibu. Jadi nggak apa-apa join atau masuk ke dalam komunitas ini. Lalu juga ada komunitas lain yang namanya IDC. Nah, yang terakhir itu ada yang bisa Bapak dan Ibu hubungi adalah Trade Facilitation Office dari beberapa negara. Contohnya, misalnya di negara tuh di Kanada tuh ada TFO. Nah, TFO ini membantu teman-teman, khususnya teman-teman UKM untuk masuk ke pasar Kanada. Jadi teman-teman UKM di Indonesia tuh dibantu sama TFO untuk masuk ke pasar Kanada, untuk memasarkan produknya ke sana. Lalu juga selain Kanada banyak ternyata negara-negara lain, seperti misalnya SIPO. Kalau SIPO itu adalah, itu untuk negara Swiss. Itu mereka juga membantu jasa konsultasi untuk masuk ke pasar Swiss. Lalu juga ada RS Plus, kalau RS Plus untuk Uni Eropa. Seperti itu. Jadi banyak sekali channel-channel yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan potensial pembeli. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Silakan Bapak Ibu, saya ingin bertanya atau sharing. Mbak mau bertanya, Mbak. Silakan. Silakan, Pak. Dengan Pak Satria. Silakan Pak Satria. Silakan Pak Satria. Saya Satria, pendiri ID Botani Marketplace. Kebetulan saya diminta tolong sama pendamping Astra Internasional untuk mendampingi Bumdesma Galang Bareng ekspor kopi. Yang mana difasilitasi untuk kegiatan target ekspornya Juni 2023 difasilitasi kemarin Pak Direktur dari Kementerian Desa, Pak Sahrul, Mas Gerald dari LPI, kemudian dari Astra Internasional. Harapannya kita bisa dibantu Mbak ya untuk ekspor, karena saya melihat beberapa ITPC itu kalau kita kirimi emailnya ke mereka ITPC ADEC itu slow respon, padahal mereka kan dibayar rakyat untuk
dari APBN ya digaji untuk membantu ITPC yang mempromosikan atas perdagangan mencarikan buyer. Ya tolonglah kita ini dibantulah supaya atas perdagangan dan ITPC itu melayani masyarakat yang ingin ekspor gitu aja. Apakah ada strategi khusus? Kita sih ya ngirimnya resmi, tapi emailnya kadang slow respon. Oke, baik. Mohon solusinya itu yang pertama. Yang kedua, ketika bicara standarisasi pertanian ya alhamdulillah memang BSIP baru terbentuk ya Mbak ya, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Sehingga produk pertanian harapannya bisa mengikuti standar misalnya FAO ataupun USDA ataupun nah ini kita kadang kurang informasi terkait standar pertanian di internasional. Misalnya ke Dubai itu kita harus ikuti standar Dubai, ke Spanyol ataupun ke Amerika. Ya, mohon petunjuknya lah supaya standarisasi perizinan yang bisa masuk ekspor pertanian, peternakan, perikanan ke luar negeri, karena harapan kami ID Botani Marketplace juga bisa dibeli oleh orang-orang diaspora yang di luar negeri itu. Kami beberapa atas perdagangan sudah pernah Zoom meeting sih, cuman kita kesulitan dalam hal buyer-buyer di luar negeri untuk bisa beli di marketplace kami seperti itu. Terima kasih Mbak solusinya. Oke, baik Pak Satria ya. Baik, saya coba menjawab ya Pak terkait dengan pertanyaan Bapak terkait dengan ADDAK dan pertanyaan pertama nih, ADDAK sama ITPC kalau saya boleh simpulkan koresponnya lama gitu ya. Nah, gimana sih solusinya biar dapat respon dari mereka? Kita coba melihat dari segi positifnya aja ya Pak. Mungkin para ADDAK dan juga teman-teman di ITPC itu lagi sibuk banget gitu sampai nggak bisa membalas email kita gitu. Tapi ada Pak solusi yang bisa kita lakukan. Pertama adalah misalnya gabung dengan asosiasi atau komunitas. Biasanya kalau dengan tim asosiasi itu mereka akan lebih responnya lebih cepat. Karena gini, jadi mereka nggak perlu ibarat kata satu-satu gitu Pak, ngadepin teman-teman eksportir di Indonesia. Jadi dia cukup melalui asosiasi. Nah, akan lebih bagus kalau Bapak join di dalam salah satu asosiasi ekspor. Jadi di mana asosiasi ini biasanya suka bikin acara yang namanya ini Pak, webinar-webinar terkait dengan market research atau potensi pasar di masing-masing negara. Nah, mereka nanti pengurus-pengurus yang akan menghubungi Bapak dengan pihak-pihak atas perdagangan dan juga ITPC. Nah, jadi saran saya coba gabung ke komunitas dulu Pak atau ke asosiasi dulu. Nah, nanti kalau misalnya itu Bapak tinggal ngobrol ke pengurusnya aja. Nah, nanti pengurus yang akan menjadi fasilitator Bapak untuk berkomunikasi ke ADDAK maupun juga ke teman-teman ITPC. Nah, saya juga bisa bantu kalau nanti Bapak mau ngobrol terkait ini juga, misalnya Bapak mau negara tertentu yang mungkin saya juga bisa menghubungkan ke sana, nanti silahkan aja Pak Satria, bisa saya bantu untuk koordinasi dengan teman-teman di atas perdagangan dan juga ITPC. Lalu terkait dengan standar pertanian, kalau spesifik ke pertanian mungkin saya menjawabnya lebih ke general ya Pak ya, terkait dengan regulasi di satu negara. Nah, itu pentingnya teman-teman di sini atau Bapak dan Ibu di sini semuanya berhubungan atau berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di luar negeri, seperti ADDAK, ITPC, KBRI, dan juga KJRI. Nah, jadi mereka itu biasanya lebih updated terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di negara mereka. Jadi memang langkah awal Pak Satria yang harus dilakukan, pertama mungkin join dulu ke asosiasi, nanti minta dihubungkan ke teman-teman ADDAK ataupun juga KBRI, KJRI. Biasanya kalau ADDAK, ITPC mungkin nggak bisa Pak, coba ke KBRI atau KJRI Pak. Pelaksana fungsi ekonominya biasa juga merespon pertanyaan terkait dengan perdagangan ya atau regulasi. Jadi hal-hal tersebut bisa dilakukan. Gitu Pak Satria. Sudah menjawab Pak Satria? Ya, nanti kami mau dibantu Mbak Mutia, kami ingin ekspor kopi ini, target kami Juni 2023 ekspor kopi ke Mesir sama Malaysia. Karena ini menjadi prestasi, kan satu-satunya BUMDESMA yang bisa ekspor ya di Blitar ini, Kecamatan Melingi Blitar. BUMDESMA Galang Bareng, Kecamatan Melingi Blitar ini satu-satunya badan hukum BUMDESMA yang ingin ekspor ke luar negeri. Makanya disupport Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Desa, kemudian Astra Internasional melalui Desa Sejahtera Astra,
Dan Iya. yang terakhir LPEI, Mbak. Ya, jadi mohon bantuannya ini. Karena ini menyangkut ya nama baik Bumdesma juga. Kalau ini sudah ekspor, yang lainnya Bumdesma, Indonesia juga akan ikut ekspor juga kan gitu. Iya. Ini masih pilot project juga. Mohon bantuannya, Mbak. Baik Pak. Untuk Mesir sama Malaysia mestinya nanti bisa kita komunikasikan sih Pak. Kalau Mesir setahu saya sangat responnya sangat cepat ya biasanya ya. Mungkin itu benar-benar lagi sibuk sekali sih Pak. Tapi nanti coba saya share beberapa kontak number ya Pak. Ya mungkin nanti Bapak bisa hubungi gitu untuk. Saya dengar, saya baca di Instagramnya atas perdagangan Mesir memang ingin mengimpor untuk kopi 50 kontainer, Mbak, bulan Januari Februari ini. Betul Pak. Nanti mungkin Bapak bisa hubungi saya biar saya share untuk kontak number teman-teman yang ada di Addak Mesir gitu ya, di atas perdagangan Mesir baik stafnya maupun juga Bapak atasnya Pak. Siap, Mbak Mutia, terima kasih bantuannya karena kalau ini goal itu nanti menjadi prestasi dari Kementerian Desa bahwa Bumdesma yang dibina Kementerian Desa bisa ekspor ke luar negeri. Bukan CV, PT atau koperasi, Mbak, tapi Bumdesma itu loh. Itu yang ditekan. Bumdesma itu Bumdes kerjasama yang gabungan desa-desa di satu kecamatan. Di Kecamatan Melingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Mbak. Terima kasih. Baik Pak. Baik Pak Satria, nanti saya coba ini Pak ya, share numbernya ya, nanti Bapak bisa berkomunikasi sama teman-teman yang ada di sana. Sejauh ini sih komunikasi saya pun, karena saya juga bukan ini ya Pak, bukan orang pemerintahan, tapi saya berkomunikasi dengan teman-teman di sana tuh cukup lancar dan cukup baik gitu. Jadi mungkin nanti saya pikir mungkin karena mereka sedang pas Bapak hubungi sedang ada kesibukan atau ada yang terlewat gitu, jadi mungkin responnya jadi lebih lama gitu. Tapi nanti siap Pak, saya akan coba share datanya ke Bapak. Seperti itu. Ya, Mbak Mutia, nanti saya japri nomor saya ke panjenengan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ini prestasi Mbak Mutia nih kalau sudah bisa ekspor Bumdesma nanti karena disorot di apa ya, difasilitasi Kementerian Desa, PT Astra Internasional, TBK, LPI, dan sama ini apa Kementerian Perekonomian juga support. Kemarin datang dari Kementerian Perekonomian, deputinya. Baik Pak. Pak Gerald teman baik saya juga Pak dari LPI. Ya, Pak Gerald kemarin ketemu saya juga. Iya. Nanti mungkin salam aja untuk Pak Gerald Pak. Oh ya siap Mbak. Makasih Mbak. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Ibu Mutia, ini ada pertanyaan di kolom chat dengan Pak Ruby Ansari Alam. Nah, kalau Pak Rubinya ada di forum Zoom, silakan Pak, mungkin bisa bertanya langsung Pak Ruby. Bisa bertanya langsung aja kali ya Pak Septian ya, jadi biar nggak usah di chat gitu ya. Atau mungkin kalau yang di chat yang tidak terbaca oleh saya, nanti saya coba balas satu persatu. Tapi tinggalkan kontaknya ya, biar saya bisa balas untuk jawabannya. Silakan Pak Ruby. Mau tanya Bu. Ya. Assalamualaikum. Kan Ibu sudah pengalaman melakukan ekspor Bu. Apa sih komponen-komponen biaya yang harus disiapkan atau apakah memang ekspor menguntungkan margin dengan biaya-biaya itu? Biaya produksi, biaya pengepulnya, begitu Bu. Ya, terima kasih. Oke, baik Pak. Baik Pak Ruby, saya coba jawab ya Pak ya, terkait dengan komponen biaya. Pastinya komponen biaya yang pertama itu adalah bahan bakunya Pak, atau produknya, produk yang akan kita ekspor. Itu masuk dalam komponen biaya pertama, yang sifatnya memang biasanya jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya lain. Lalu kedua adalah biaya sertifikasi. Karena masing-masing negara itu punya regulasi Pak, jadi punya ketentuan sendiri, dan biasanya mereka membutuhkan sertifikasi khusus. Contoh kalau misalnya kopi, dia ada beberapa negara yang pengen ada sertifikat organiknya, atau mungkin ada sertifikat rainforest-nya. Jadi memang alokasi dana atau biaya untuk sertifikasi ini wajib disiapkan oleh teman-teman eksportir. Lalu yang kedua adalah komponen biaya untuk transportasinya atau pengirimannya. Jadi pengiriman itu juga harus diperhitungkan juga Pak. Jadi misalnya apakah dia misalnya dia mau ngirim 24 ton.
Nah, barang tersebut mau dikirim lewat laut atau lewat udara, nah ini komponen yang memang harus diperhitungkan atau masuk di dalam komponen ekspor, harga biaya ekspor. Nah, yang terakhir itu adalah yang juga harus dimasukkan itu adalah komponen biaya asuransi, Pak. Nah, seperti yang Bapak juga, Pak Ruby, kalau saya tidak salah juga ikut ya ke sesi saya yang sebelumnya gitu ya, join di sesi saya sebelumnya. Penting sekali kita mengalokasikan biaya kita untuk asuransi, khususnya asuransi ekspor, Pak. Jadi asuransi ekspor ini bukan asuransi yang tadi saya bilang, nggak cuma sekedar CIF, tapi asuransi ekspor atau export credit insurance ini adalah asuransi yang mengcover kalau terjadi gagal bayar oleh pihak buyer. Nah, resiko apa aja sih yang di-cover? Koreksi kalau saya salah ya Pak Septian, karena saya masih pakainya yang lama banget nih, informasinya yang belum update gitu ya, karena saya dulu pernah join di ACI, jadi resikonya itu ada resiko politik sama resiko komersial. Nah, jadi ada macam-macam nih Pak, kalau politik misalnya ada huru-hara di sana, lalu dia tutup negaranya, padahal barang kita udah di tengah jalan, nah itu di-cover tuh nanti sama ACI klaimnya. Lalu nanti juga komersial, setahu saya kalau tiba-tiba bayarnya melarikan diri gitu atau bayarnya gagal bayar gitu, misalnya gagal bayar karena bangkrut, nah itu juga di-cover oleh resiko komersial. Jadi karena banyak situasi yang tak terduga khususnya saat ini Pak, alangkah bagusnya alokasi biaya ini dimasukkan, biaya insuransi ini dimasukkan dalam komponen biaya ekspor. Nah, kalau semua sudah masuk, datanya sudah masuk, biaya-biayanya, kalau kurang dari 5% profit yang Bapak dapat, mendingan nggak usah, Pak. Saran saya gitu. Kalau Bapak masih mau main satu kontainer ya, masih mau main yang kecil ya, mendingan nggak usah. Karena kita juga harus fair terkait dengan resiko-resiko yang nanti ada di tengah jalan. Kecuali kalau misalnya dia ekspornya udah, sekali pesen sama Bapak 20 kontainer gitu. Mungkin 5% masih fit ya Pak, untuk Bapak perhitungkan masuk ke dalam profitnya Bapak gitu. Tapi kalau kurang dari itu agak-agak BEP Pak kalau kita bilangnya, takutnya nanti banyak hal yang nggak terduga terjadi di perjalanan. Normalnya itu mungkin lebih ke 10 ya Pak, 10 sampai 20. Tapi 20 itu udah batas maksimal Pak, itu udah paling bagus banget. Di sejauh yang saya tahu teman-teman tuh biasanya main berkisar di antara 7 sampai 15%. Seperti itu Pak. Itu untuk komposisi profit kalau kita ingin melakukan kegiatan ekspor. Jadi jangan juga teman-teman yang mau ekspor nih berpikir, oh saya di domestik bisa jualnya dapat profit 50% gitu kan. Ya jangan juga berpikir kayak gitu, karena di ekspor teman-teman nggak mungkin bisa dapat seperti itu. Sepengalaman saya ya Pak ya, memang kalau kegiatan ekspor itu tertinggi itu ada di angka 20, tapi umumnya itu antara 7 sampai dengan 15%. Seperti itu Pak Rubin. Bu. Ya. Baik Siapa? Bu, mau jadi eksportir juga Bu. Ya. Siapa? Pak Ruby mau jadi eksportir atau sudah jadi eksportir Pak? Baru mau Bu. Oh baru mau. Gak apa-apa Pak, semangat terus jadi eksportir Pak. Pasti pasti nanti akan menemui banyak ini ya Pak ya, maksudnya bukan banyak masalah, banyak pembelajaran, tapi juga seperti yang saya bilang, kalau dalam prinsip hukum ekonomi itu Pak, high risk high return, di mana resikonya tinggi pastinya hasilnya juga akan lebih besar. Karena kan walaupun 7 sampai 15%, tapi kan dibayarnya dolar Pak. Jadinya pasti omset yang didapat jauh lebih besar. Semangat terus ya Pak Ruby ya. Makasih Bu. Ya. Oke, mungkin bisa lanjut ya Pak Septian ya. Silakan Bu Mutia dilanjut dulu Bu. Oke, baik. Nah, ini saya mau cerita terkait dengan buyer saya gitu ya. Buyer saya di Jerman. Jadi kayak tadi ada yang Pak Satria ya kalau nggak salah. Saya tertarik nih sama diaspora. Betul banget Pak. Coba kejar itu teman-teman diaspora. Kalaupun nggak teman-teman diaspora, bahkan ini buyer saya yang di Jerman ini, dia ini adalah orang Jerman, tapi memang dia punya darah Indonesia. Tapi dia secara warga negara, dia warga negara Jerman. Jadi bukan masuk ke dalam diaspora ya. Dia warga negara Jerman, dia sudah lama menetap di sana, tapi
kakeknya dia itu adalah pengawalnya Soekarno. Jadi memang dia punya keterikatan luar biasa dengan Indonesia walaupun dia lahir dan besar di Jerman. Nah, jadi ini adalah salah satu produknya dia gitu ya, atau perusahaannya dia, My Bali Coffee, yang sangat rutin membeli produk-produk Indonesia. Dia bilang ke saya cuma jual produk Indonesia aja, kopinya cuma kopi Indonesia aja. Jadi tidak ada kopi lain. Dan kenapa dia memilih nama Bali? Karena nama Bali cukup familiar di masyarakat luar negeri, khususnya masyarakat Jerman. Jadi kalau bilang Indonesia tuh banyak yang bingung, Indonesia apa Indonesia gitu. Tapi kalau bilang Bali, oh ya Bali. Jadi itu sebabnya dia memilih My Bali Coffee. Nah, ini waktu mereka kunjungan di sini, jadi ini bisa jadi sebenarnya pembeli-pembeli yang mempunyai histori ataupun keterikatan dengan kita, itu bisa jadi potensial market gitu untuk kita sendiri. Gitu. Jadi memang coba deh, saya yakin di negara-negara seperti Belanda itu banyak tuh pembeli-pembeli atau calon pembeli yang punya keterikatan khusus dengan Indonesia, karena kan mungkin secara sejarah kan mereka juga pernah berada, mungkin nenek moyang mereka pernah berada di Indonesia, seperti itu. Nah, lalu ini adalah beberapa kegiatan. Waktu itu saya sempat ketemu juga dengan duta besar Indonesia, duta besar Jepang yang ada di Indonesia. Lalu juga ada buyer dari Polandia. Nah, buyer dari Polandia ini saya dapatnya dari teman-teman yang ada di Kemenlu. Jadi ke teman-teman yang ada di KBRI yang ada di Polandia. Jadi mereka datangin buyer ke Indonesia gitu. Itu sebabnya Bapak dan Ibu harus sering rajin berkomunikasi sama mereka. Say hello aja setiap, ya seminggu sekali lah tanya kabarnya. Jadi jangan pas butuh aja hubungin mereka. Jadi setiap saat tetap menjalin komunikasi dengan mereka. Seperti itu. Nah, kabarnya saat ini adalah 2023 itu adalah akan krisis. Di mana-mana tuh pemberitaannya kayak gini terus nih. Wah, dunia masih belum bersahabat. Keadaan nih 2023 akan krisis. Bahkan Pak Jokowi juga sempat bilang siap-siap 2023 kita akan krisis gitu. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman gitu ya berpikir gimana nih, apalagi ekspor, apalagi nih cakupannya global gitu, bakal krisis. Nah, kami gimana gitu, kami eksportir gimana? Nah, kalau saya melihatnya, dan saya alhamdulillah bersyukur sekali saya bisa join atau bekerja sama gitu ya, atau saya ditunjuk sebagai Dewan Penasehat di Indonesia Export Channel, karena di sini saya bisa melihat banyak sekali teman-teman yang masih bersemangat melakukan kegiatan ekspor itu sendiri. Bahkan itu pun juga sampai saat ini pun nggak berhenti-berhenti mereka berhasil melakukan kegiatan ekspor. Jadi saran saya adalah untuk berita-berita seperti ini dibaca, tapi jangan terlalu diresapi gitu ya. Maksudnya gini, tetap berpikiran positif, tetap berpikiran segala sesuatu akan lebih baik, karena di luar sana memang kalau kita lihat negatif terus pasti oh iya benar nih akan krisis, ini akan nggak baik, tapi tetap berpikiran positif. Caranya adalah bergabung dengan komunitas yang juga berpikirannya positif gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin ekspor, nah join nih sama komunitas yang memang eksportir yang antusias gitu ya, memang bersemangat untuk itu. Jadi kalau di komunikasi kami ada tuh yang namanya teori kultivasi atau cultivation theory. Jadi kalau kita membaca informasi terus-menerus, hal-hal negatif terus-menerus, itu nantinya juga kita akan terkena dampaknya, atau negatif akan menjadi masuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi saran saya adalah join ke komunitas yang bisa membuat Bapak dan Ibu tetap semangat dan tetap berpikiran positif. Dan tapi juga tetap harus mendapatkan informasi-informasi lain, jadi informasi pendukung. Kalau memang krisis, kenapa ada krisis? Jadi setidaknya preventifnya itu bisa kita lakukan di awal. Nah, ini saya ingin coba tayangkan. Ini adalah, kalau saya bilang ini ada kabar baik yang dilakukan oleh teman-teman Indonesia Export Channel. Mungkin komunitas lain banyak, karena saya bergabung di komunitas ini, jadi saya cukup tahu banyak tentang kegiatan-kegiatan mereka. Jadi saya coba izin nih Pak Septian tayangkan mungkin sekitar 2-3 menit video-video keberhasilan teman-teman di Indonesia Export Channel di tahun 2002. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me.
So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we say you were made to be mine? Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, when everyone tells us what we can be. And how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It feels It's not impossible. Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing can keep us apart. 'Cause you are the one I was meant to find. It's up to you, it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars, changing the world to be ours? You know I want you. It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Oke. You Baik ya, senang ya ngelihatnya ya, lihat keberhasilan teman-teman semua yang ada di situ, eksportir-eksportir yang tetap antusias dan semangat. Terlihat banget dari foto-foto mereka tuh aura-aura positifnya tuh terlihat banget dari teman-teman IEC. Nah, dengan asuransi ACI sendiri, setahu saya IEC juga sudah menjalin kerjasama ya, sudah ada MOU, dan memang kenapa saya tampilkan di slide saya ini, karena memang teman-teman IEC itu banyak yang nanya ke saya, Bu Mutia, ada nggak sih asuransi yang cover untuk gagal bayar? Nah, mereka tuh nggak banyak yang tahu tentang asuransi ACI ini sendiri. Jadi sebenarnya saya nggak bilang krisis itu baik, tapi teman-teman asuransi atau khususnya teman-teman ACI adalah teman-teman yang berbisnis di dalam resiko. Jadi kalau misalnya dibilang teman-teman ingin teman-teman ACI cuma mengcover untuk hal-hal yang sifatnya resikonya nol resiko gitu, atau nggak ada resikonya, ya nggak bisa, karena memang teman-teman asuransi adalah teman-teman yang berbisnis di resiko. Jadi akan lebih baik kalau saling berkolaborasi, karena teman-teman eksportir ini membutuhkan teman-teman ACI juga. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Jadi saya berharap justru bukannya memberi ketakutan terkait dengan krisis ini sendiri, tapi resiko yang mungkin bisa kita hadapi dengan adanya krisis ini pasti ada banyak gitu ya. Jadi
akan lebih bagus kalau teman-teman ACI dan juga teman-teman IC bisa saling berkolaborasi dan teman-teman eksportir lainnya. Apalagi sudah ada kerjasama yang dilakukan, jadi mungkin bisa dijajaki beberapa potensial potensial eksportir yang bisa dibantu oleh teman-teman dari ACI atau diberikan solusinya oleh teman-teman ACI. Nah, ini adalah kabar baik di tahun 2023 di awal bulan Januari. Alhamdulillah kami gitu ya masih bisa mendatangkan calon buyer. Awal tahun dibuka dengan sesuatu yang baik gitu. Jadi kemarin itu kurang lebih tanggal 11 kalau nggak salah 11 Januari itu ada buyer Korea yang memang datang dan mengunjungi salah satu eksportir dan teman saya eksportir ini yang teman saya yang luar biasa itu Bu Lena gitu mengunjungi perkebunan vanili dia yang ada di Sukabumi. Jadi kenapa saya ingin share foto ini karena memang saya ingin sampaikan ke Bapak dan Ibu, nggak usah takut dengan adanya krisis, nggak usah takut dengan adanya resesi. Tetap semangat, tetap berupaya, toh juga masih ada gitu peluang-peluang yang bisa kita raih. Contohnya adalah ini. Di awal tahun 2023, teman-teman IEC sudah banyak melakukan ekspor. Dan ini akan lagi dan seterusnya. Mungkin sekian presentasi dari saya, nggak terasa udah hampir 1,5 jam. Mungkin silahkan kalau memang ada pertanyaan lagi, atau mungkin saya coba lihat tombol chatnya ya. Silahkan Pak Septian, saya kembalikan ke Pak Septian. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mutia atas tema atau topiknya hari ini, sangat memberi insight buat kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk selanjutnya apabila Bapak Ibu ingin bertanya silakan. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit ke depan. Atau saya cek juga ya di kolom chat ini. Saya mau tanya, Mas. Oke, silakan Pak Dana. Ini kita tadi kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Suparta Hadi dari Yogyakarta. Ini kita tadi berbicara tentang asuransi ACI. Nah, itu kalau untuk biayanya kita bisa tahu nggak? Itu tergantung apa atau seperti apa cara pembayaran untuk asuransinya tersebut? Jadi kita bisa menghitung, bisa memasukkan untuk dikalkulasi biaya yang akan kita keluarkan. Seperti itu. Terima kasih. Pak Dana. Baik, terima kasih Pak Dana. Mungkin Pak Septian kali ya, Pak Septian yang bisa menjawab. Baik, Bu Mutia. Pak Septian. Izin Bu Mutia, Pak Dana, izin saya akan merespon pertanyaan Pak Dana. Jadi untuk rate asuransi ekspor ini sebenarnya ditentukan dari term of payment, kemudian tenor dari term of payment, dan juga negara tujuan, Pak. Jadi ini akan bergantung dari 3 komponen tersebut. Kalau boleh di range ya, di range atau di kisaran itu dari 0,2 sampai sekitar 3, sekian dari nilai invoice atau tagihan yang akan Bapak asuransikan kepada ACI itu Pak. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak bisa kontak kalau Bapak tadi kalau nggak salah di Yogyakarta gitu ya, ACI juga ada kantor di Yogyakarta. Nanti Bapak bisa hubungi kantor ACI di Yogyakarta, nanti akan dibantu mengenai pelayanan dari asuransi ekspor. Begitu Pak Dana? Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Pak Dana. Itu ACI yang di Yogyakarta dengan Mas Jujub itu ya? Betul. Betul Pak Dana. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Dana. Oke, mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi? Kalau dari kolom chat Bu Mutia mungkin karena waktunya terbatas gitu ya. Ada dari kelihatannya ini calon eksportir kita juga nih, Pak Gatot Oktora. Luar biasa. Mungkin di sini ada orangnya Pak Gatot. Silakan. Iya Pak. Bapak. Selamat sore Pak. Izin Pak nggak video karena sinyalnya jelek Pak. Silakan Pak Gatot, calon eksportir kita. Iya kan ini related ya Pak sama apa ada asuransi ini cover proteksi.
tadi kan success story ya, kan kalau bisnis kan pasti ada dua sisi ya Bu Mutia ya. Ada potensi dan potensi sukses dan potensi gagalnya. Nah, kira-kira kalau kita relate dengan risiko apa sih yang paling sering terjadi? Kan tadi disebut politik dan komersil. Nah, mungkin bisa lebih spesifik lagi bagi kawan-kawan eksportir yang mungkin baru menjajaki juga, kira-kira nih hal apa nih yang paling sering terjadi agar kita bisa memitigasi, apakah lebih banyak di risiko politik atau risiko komersil dari si buyernya atau goodwill-nya buyer itu sendiri. Kurang lebih gitu Bu Mutia. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik Pak Gatot. Mungkin saya melihatnya bukan dari sisi yang klaim di ACI ya, karena saya nggak tahu gitu ya, yang banyak melakukan klaim di ACI itu biasanya resiko apa gitu. Tapi saya melihatnya lebih ke teman-teman eksportir gitu. Biasanya pastinya gagal bayar Pak, bayarnya melarikan diri atau bayarnya hilang gitu ya. Itu biasanya menjadi salah satu ketakutan bagi teman-teman eksportir gitu. Nah, tapi sekarang ini juga ya namanya tadi kita bicara krisis, kita bicara tentang resesi gitu ya. Bahkan negara-negara dengan grade terbaik sekalipun gitu. Ya kita bicara contohnya misalnya Inggris. Inggris tahu saya masuk dalam grade bagus gitu di di tabel negaranya ACI gitu. Tapi ternyata Inggris juga resesi gitu. Inggris juga krisis ekonominya kurang baik gitu kan. Jadi memang banyak hal dalam situasi saat ini, apalagi dengan segala macam yang kita hadapi seperti corona, lalu juga perang gitu ya. Jadi banyak hal-hal resiko-resiko yang banyak banget nih di depan mata gitu, baik komersil maupun politik. Jadi kalau saya bilang lebih banyak apa, untuk saat ini memang lebih banyak ketakutan di gagal bayar atau tidak bayarnya bayar, misalnya barangnya di-reject atau barangnya udah sesuai nih, semua dokumen udah lengkap, tapi bayarnya nggak mau bayar. Ada juga bayar-bayar yang kayak gitu tuh banyak gitu. Nah, itu yang jadi ketakutan teman-teman eksportir. Nah, pastinya dengan adanya ACI, mestinya itu bisa menjadikan solusi untuk teman-teman eksportir gitu ya, karena export credit insurance setahu saya bisa mengcover resiko-resiko itu. Jadi kalau ditanya resiko apa, mungkin lebih ke sana sih Pak Gatot. Untuk yang saya lihat dari kacamata eksportir ya. Baik Bu Mutia, berarti memang risiko itu sangat luas ya, walaupun di negara yang kita pikir negara kelas A. Makanya kawan-kawan eksportir jangan khawatir untuk memproteksikan asuransi ekspor perdagangannya kepada kita supaya lebih secure, lebih aman. Kita develop bareng, kita proteksi bareng, Bu Mutia juga buka pasar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gatot. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gatot. Kemudian dari chat berikutnya, ini dari Ibu Puput Hadi Saputra. Silakan mungkin kalau Bapak atau Ibu Puput ya ada di Zoom ini, silakan bertanya langsung. Atau saya coba jawab aja yang ini ya, terkait dengan bayar palsu ya. Iya Bu Mutia. Oke. Mungkin bisa langsung saja Bu, karena mungkin nggak ada respon dari Ibu atau Pak Puput ini. Baik. Jadi begini Bu Puput, salah satunya dengan bergabung di ACI gitu ya. Saya jadi endorse nih, endorse ACI. Tapi enggak, saya mencoba memberikan informasi yang bisa memberikan solusi bagi teman-teman eksportir, karena saya merasakan manfaat itu sendiri gitu. Jadi memang salah satu manfaatnya atau benefitnya dengan bekerja sama dengan ACI adalah buyer kita dicek dulu sama pihak ACI. Jadi ACI tidak akan mengcover ekspor kita kalau ternyata buyer sudah dicek sama ACI dan ternyata bayarnya ini nggak bagus atau jelek. Saran saya, kalau memang dari ACI sudah merekomendasikan tidak mengcover kegiatan ekspor Bu Puput gitu ya, atau Pak Puput, saran saya adalah jangan lakukan ekspor. Karena memang teman-teman ACI, setahu saya juga bekerja dengan beberapa agen informasi yang ada di beberapa negara. Salah satunya pastinya adalah di negara tempat buyer itu berada. Contohnya gini, kemarin saya punya klien yang mau ekspor ke Dubai. Nah, nggak di-cover sama ACI karena dianggap ACI buyer ini tidak bagus gitu, karena memang sudah dicek dan memang tidak bagus. Tapi klien saya bilang ke saya, Bu Mutia coba cek lagi dong Bu ke ADDAC
apa benar ini bayarnya nggak bagus gitu kan. Nah, saya coba lagi nih, saya coba hubungi, kebetulan ada salah satu teman saya gitu ya, ITPC di Dubai. Saya minta tolong, Pak, tolong dong cekin buyer ini bagus apa enggak, kami rencananya mau melakukan ekspor ke buyer tersebut. Nah, karena alamatnya itu di Dubai dan bisa dijangkau oleh teman-teman ITPC, teman-teman ITPC kunjungan fisik ke sana. Dan ternyata benar. Begitu sampai di sana, jadi dia menggunakan virtual office gitu ya. Jadi si resepsionis yang ada di sana bilang, wah ini palsu Pak, karena banyak banget yang ditipu oleh perusahaan ini. Jadi dari pengalaman saya itu, saya mungkin bisa merekomendasikan ke teman-teman atau mereferensikan ke teman-teman adalah kalau ACI sudah merekomendasikan tidak untuk di cover, mungkin lebih baik kita cancel ekspor aja. Karena kalau sampai kita bandel melakukan ekspor, itu kalau saya bilang ya Bapak dan Ibu, itu luar biasa tekanan yang Bapak Ibu bakal dapatkan. Apalagi barang tersebut udah ada di negara si buyer, itu susah banget untuk keluar lagi. Kebanyakan juga kalau gagal gitu ya, gagal bayar itu kebanyakan produk-produk itu lebih sering dibakar, lebih bagus dibakar daripada ditarik lagi ke Indonesia karena biayanya itu cukup mahal. Dan seperti sesi saya sebelumnya, waktu saya melakukan ekspor saya di suatu perusahaan dan melakukan ekspor dan ternyata gagal bayar, itu dokumen, mungkin saya bisa sampaikan di sini, ini dokumen yang saya rangkum sebesar ini ya Bapak Ibu untuk satu transaksi. Ini isinya sebagian besar adalah komunikasi saya dengan buyer, dan akhirnya kerugian yang saya dapat atau perusahaan saya dapat itu luar biasa besar. Jadi saran saya pakai asuransi, karena bagaimanapun juga keadaan unpredictable, kita nggak pernah tahu resiko apa yang kita hadapi, akan lebih bagus kita meminimalisir resiko. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Septian. Baik, terima kasih Bu Mutia. Kemudian terakhir ya, mungkin karena keterbatasan waktu, ini mungkin saya bisa respon langsung nih dari Pak Rifki, berapa persen, sebentar. Berapa persen yang di-cover oleh AC dari total invoice? Ini kalau misalkan maksudnya adalah ganti rugi, yaitu ganti rugi yang AC dapat cover yaitu di maksimum 85% dari total kerugian yang diderita oleh Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Oke, karena waktu sudah menginjak 4 lebih gitu ya, dan sesuai kesepakatan bahwa untuk forum Asperdak ini akan berakhir di pukul 15.30, maka saya closing ya Bu Mutia. Jadi Silakan. terima kasih banyak atas materinya hari ini dan juga di kesempatan yang minggu lalu, sungguh menginspirasi bagi teman-teman IEC, mungkin juga dengan segala macam masukannya, dan juga kepada kami di ACI juga memberikan satu sudut pandang berbeda gitu ya dalam melihat suatu resiko atau proses transaksi ekspor. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian telah mengikuti acara hari ini dan juga minggu lalu di dalam rangkaian forum Asperdak. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Ibu Mutia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas materinya. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Bu. Iya, insya Allah. Insya Allah, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Mutia.